Baca Yasin 3 kali setelah maghrib pada 14 Sya'ban. Kenapa harus 3 kali? Kenapa enggak 21 kali? Jangan berbicara tentang agama Allah kalau enggak punya dalil. Berarti berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini mengatakan baca Yasin 3 kali. Baik, kenapa? Kenapa harus 3 kali? Kenapa harus surat Yasin? Mana dalilnya? Kalau masalah membaca surah Yasin ini tidak asing lagi kalau di Indonesia. Semua harus surah Yasin. Tanya dalilnya, tidak ada dalil, gitu kan? Hanya karena surah Yasin dikatakan jantungnya Quran. Itu pun hadis yang lemah. Nyata tidak, jika membaca Yasin sebanyak 3 kali pada malam nisfu Sya'ban adalah dianjurkan dalam Islam. Dan bagaimana sejatinya hukum daripada amalan yang mentradisi di masyarakat tersebut? Kebiasaan masyarakat pada malam nisfu Sya'ban seusai sholat maghrib dimanfaatkan dengan membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Jamaah dengan dipimpin imam juga berdoa kepada Allah agar diberikan umur panjang, rezeki yang halal, dan lain sebagainya. Lantas, bagaimana hukumnya amalan yang sudah dikerjakan secara rutin oleh mayoritas umat Islam ini? Karena memang tidak jarang pula amalan tersebut mendapat sorotan tajam dari segelintir orang dari kelompok yang menganggap paling sunnah akhir-akhir ini. Yasin adalah salah satu surat mulia di dalam Al-Quran. Surat Yasin menempati kedudukan mulia karena di dalamnya mengandung banyak nasihat dan pelajaran. Karena itu, membaca surat Yasin merupakan ibadah yang baik. Adapun aktivitas masyarakat di malam nisfu Sya'ban yang membaca surat Yasin 3 kali yang kemudian juga diiringi dengan permintaan berupa keberkahan pada umur, harta, dan hajat-hajat lainnya tidak perlu dipersoalkan karena memang tidak ada masalah secara syar'i. Yang dibaca adalah salah satu surat di dalam Al-Quran. Pihak yang diminta juga tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga meminta yang baik-baik untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, baik pribadi maupun kepentingan umum. Hal ini dijelaskan dengan detail oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki. Lakin la mani'a ayyudifal insanu ila amalihi ma ikhlasihi matalibahu wa hajatahu ad-diniyya wad dunyawiyya al-hissiyya wal ma'nawiyya al-zahira wal batina. Wa man qara'a surata Yasin aw ghayraha minal Qur'ani lillahi ta'ala taliban al-barakata fil umri wal barakata fil mal wal barakata fis sihha fa innahu la haraja alaih wa qad salaka sabilal khair bi syarti alla ya'taqida masyru'iyyata dzalika bi khususih fal yaqra Yasin salatan aw 30 marrah aw 300 marrah bal liyaqra'il Qur'an kullahu lillahi ta'ala khalisan lahu ma'a talabi qada'i hawaijihi wa tahqiqi matalibihi wa tafriji hammihi wa kashfi kurbihi wa shifai maradihi wa qada'i dinihi famal haraj fi dhalika wallahu yuhibbu minal abdi ay yas'alahu kulla syai' hatta milhat ta'am, yang artinya tapi tak ada larangan bagi seorang yang mengiringi amal salehnya dengan permintaan dan permohonan hajat agama dan dunia, jiwa dan raga, lahir dan batin. Siapa saja yang membaca surat Yasin atau surat lainnya dengan ikhlas lillahi ta'ala sambil memohon keberkahan pada usia, harta, dan kesehatan, maka hal itu tak masalah. Artinya, orang ini telah menempuh jalan yang baik dengan catatan ia tidak meyakini bahwa amal solehnya itu disyariatkan secara khusus untuk hajat tersebut. Silakan membaca surat Yasin 3 kali, 30 kali, 100 kali atau menghatamkan 30 juz Al-Quran secara ikhlas lillahi ta'ala, diiringi dengan permohonan atas segala hajat, doa agar harapan terwujud, permintaan agar dibukakan dari kebimbangan, pengharapan agar dibebaskan dari kesulitan,
permohonan kesembuhan dari penyakit, permintaan kepada Allah agar utang terbayar. Lalu di mana masalahnya? Allah senang terhadap hambanya yang bermunajat kepadanya atas pemenuhan hajat apapun, termasuk hajat atas garam pelengkap masakan. Sayyid Muhammad bin Alwi menyatakan secara jelas bahwa permohonan, munajat dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan keikhlasan amal tertentu. Artinya, para hamba Allah Subhanahu wa taala boleh saja berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi segala hajatnya tanpa harus khawatir akan amalnya. Ini yang disebut dalam istilah agama dengan sebutan tawassul atau wasilah. Salah satu yang dijadikan dalil atas tawassul ini adalah cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih terkait 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Pintu gua tertutup oleh batu besar. Di tengah keputusasaan, masing-masing dari mereka kemudian memohon kepada Allah sambil menyebut amal soleh terikhlas yang pernah dilakukan. Berkat tawassul dengan amal soleh itu, sedikit demi sedikit batu besar yang menutup mulut gua bergeser. Sebagaimana kita ketahui bahwa istilah wasilah ini telah dipakai dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, yang artinya, wahai orang-orang beriman, takwalah kepada Allah untuk sampai kepadanya, carilah sebuah wasilah. Maka kesimpulannya, amalan membaca Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban adalah amalan yang baik atau bahkan dianjurkan. Sebab itu, jangan sampai sia-siakan malam tersebut dengan membiarkannya lewat begitu saja tanpa ada manfaat dan keberkahan yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Mari kita sama-sama berdoa dan memohon kepada Allah agar diampuni segala dosa, digampangkan segala urusan, dimudahkan segala keinginan, dan dicatat sebagai tahun yang berkah. Bahkan dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa pada malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan semua makhluknya, kemudian memberikan ampunan kepada mereka, kecuali orang-orang yang menyekutukannya dan bermusuhan dengan saudarana. Karenanya, mari kita kuatkan iman dan akidah kepada Allah dengan tujuan untuk bisa mendapatkan ampunan, rahmat, dan ma'unahnya. Wallahu a'lam bissawab.